Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke 32. Puwira yang memejamkan mata sejenak adalah dalam rangka mencermati dan mengenang kebagian masa lalu. Puwira berasal dari Singosari. Keberadaannya di tanah Damasraya adalah setelah Singosari mengirim pasukan dan menaklukkan negara itu. Ia dikirim sebagai pejabat yang mewakili Singosari. Oleh karena dia Atwaya Brahma, temannya yang juga pejabat dari Singosari diambil menantu oleh Prabu Srimat Tribuana Raja Maulia Warmadewa, Puwira ikut tinggal dan memilih tetap berada di Swarna Bumi. Waktu yang berlalu demikian lama mengubah Puwira menjadi orang Swarna Bumi. Ketika Singosari harus digilas Jayakatwang, kabar itu sampai pula di Swarna Bumi dan menimbulkan perdebatan. Akhirnya diputuskan Swarna Bumi yang semula berada di bawah Singosari itu tetap menyatu menjadi bagian dari Majapahit, karena yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah Srijaya Negara, anak Dara Peta. Setelah merenung dan bersusah payah mencerna, Puwira akhirnya menyadari dan bisa menerima penyambutan itu. Yang membuatnya kecewa, kini tertutuplah apa yang diangankan. Pupus mimpinya menempatkan Adityawarman sebagai pengganti Srijaya Negara. "Bagaimana kabarmu, Kakang Adityawarman?" bertanya Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani memecah keheningan. Adityawarman tersenyum berseri-seri dan amat ikhlas. "Kabarku baik, Adiratu. Perjalanan jauh yang aku tempuh lancar sekali, tidak mengalami rintangan suatu apa. Dalam kesempatan pertama ini, izinkan aku menyampaikan selamat kepada dua Prabu Putri," kata Adityawarman. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dai Marajasa mengangguk bersama-sama. Duduk bersila, Puwira berusaha menyembunyikan wajahnya yang merah padam. Dengan memberi ucapan selamat itu berarti menutup kemungkinan untuk membicarakan pelurusan atas siapa yang berhak duduk di dampak. Ikut menyaksikan latihan perang yang berlangsung demikian dahsyat di alun-alun tak jauh dari Manguntur. Tampak dua orang duduk berdampingan. Dari pakaian yang mereka kenakan, jelas mereka bukan orang sembarangan, karena dua orang itu adalah dua dari tiga orang di Kementerian Katrini, masing-masing Rakean Mahamentri Haludiah Loha dan Rakean Mahamentri Hinodiah Janardana. Andai kata yang seorang lagi hadir, yaitu Mahamentri Sirikan Diah Mano, lengkaplah mereka sebagai para Kementerian Katrini. "Apa yang ada dalam benakmu, Kakang Diah Janardana?" Rakean Mahamentri Hinodiah Janardana menoleh dan mengenyitkan dahi. "Apakah menurutmu ada sesuatu dalam benakku?" Diah Loha tertawa pendek. "Aku mengenalmu cukup lama." "Lalu?" balas Diah Janardana sambil melirik. "Aku yakin kau sedang memikirkan sesuatu. Kalau melihat raut mukamu, mungkin sekali sesuatu itu terasa sangat tidak nyaman." Rakean Menteri Hinodiah Janardana mengalihkan pandangan matanya ke arah hiruk-pikuk perang yang telah berubah menjadi perang bubru yang berlangsung amat riuh. Namun riuh latihan perang itu tidak serius apa yang ada dalam benaknya. Benar apa yang dikatakan Diah Loha, sang Mahamentri Halu, memang ada sesuatu yang menjadi ganjalan dalam hati. Saat ini Prabu Putri Sri Gitarja dan Prabu Putri Dyahwiyat sedang menerima tamu. Jabatannya yang sangat tinggi sebagai Mahamentri Katrini sama sekali tidak terlihat, sampai-sampai untuk menerima kedatangan tamu yang demikian penting ia tidak dilibatkan. "Menurutku, mungkin Kementerian Katrini perlu dibubarkan," ucap Mahamentri Hinodiah Janardana.
Diahloa sangat sependapat dengan apa yang dikatakan sejawatnya. Apa yang kita rasakan benar-benar sebuah ketimpangan, karena Mahapati Aryatada yang telah pikun itu tak lagi bekerja dengan benar. Meski Gajah Mada orang di belakang layar yang telah menempatkan kita di kedudukan ini, bukan berarti ia boleh menguasai semua pekerjaan yang menjadi kewenangan Kepatihan. Mahamentri Janardana menoleh dan mengubah duduknya lurus berhadapan dengan lawan bicaranya. Mahamentri Haludiahloa menyempatkan menebar pandangan ke segala penjuru sebelum ia berbicara. Kakang mendengar desas-desus yang beredar saat ini? Dia Janardana mengerutkan dahi. Desas-desus perihal apa? Bahwa Mahapati Aryatada telah mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya karena keadaan kesehatannya yang mulai memburuk, sering sakit-sakitan, dan kemampuan melaksanakan tugasnya juga menurun. Dia Janardana mengubah wajahnya menjadi raut wajah tegang. Benar begitu? Diahloa mengangguk. Siapa yang dijagokan sebagai penggantinya? Tanya dia Janardana. Belum tahu. Beberapa pihak menjagokan Kakang. Aku? Tanya dia Janardana terlonjak. Dia Janardana terbungkam untuk beberapa lama. Diahloa menunggu sejawatnya itu berbicara, namun dia Janardana tidak berkata apapun. Bagaimana dengan kesiapan Kakang? Tanya Diahloa. Berlahan dia Janardana menoleh. Kesiapan? Balas dia Janardana. Aku harus mendapatkan ketegasan sikap Kakang Mahamentri Hino. Jika aku dan kawan-kawan menjagokan Kakang sebagai calon pengganti Mahapati Amangkubumi, lalu bagaimana dengan sikap Kakang? Apakah Kakang bersedia dan sanggup mengemban jabatan itu? Dia Janardana bertambah termangu. Apa yang disampaikan Diahloa itu sungguh mengagetkan. Selama ini tidak terlintas angan-angan untuk bisa mendaki jabatan setapak lebih tinggi sebagai Mahapati, orang kedua pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan setelah raja. Kalau aku bersedia dan sanggup? Tanya Mahamentri Hino dia Janardana. Jika Kakang sanggup, aku akan bantu Kakang dengan menggalang suara yang nantinya akan kami sampaikan keinginan banyak kalangan itu kepada kedua Prabu Putri agar mengangkat Kakang. Jika Kakang Mahamentri Hino naik jabatan menjadi Mahapati, aku hanya berharap supaya Kakang bersedia melunturkan jabatan Mahamentri Hino padaku. Kembali terbungkam mulut Mahamentri Hino dia Janardana yang kemudian berpikir keras. Beri jawaban yang tegas Kakang. Namun Mahamentri Hino dia Janardana tak gegabah untuk mengiyakan permintaan itu. Kalau benar Mahapati Aryatada mundur, siapa kira-kira calon pesaingku? Ada banyak, jawab Diahloa. Mahamentri Sirikan Diah Mano adalah orang yang berada pada jarak paling dekat dengan pesaing. Namun calon Mahapati Majapahit bisa muncul dari Pancari Wilwotikto yang berjumlah 5 orang itu. Bahkan bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Misalnya dari pimpinan kesatuan prajurit, bisa dari Jalapati, bisa pula dari Sapu Bayu, dan bisa dari Bayangkara. Siapa tahu Prabu Putri lebih berminat mengangkat mereka yang muda-muda karena anggapan lebih banyak menyimpan cadangan semangat, padahal kosong melompong di urusan pengalaman. Mahamentri Hino dia Janardana memandang Diahloa. Bagaimana dengan Gajah Mada? Boleh dikata Gajah Mada berada di tanganku. Bahkan melalui pintu yang dimiliki Gajah Mada, aku melihat celah bagi Kakang untuk bisa meraih jabatan sebagai Mahapati. Kedepan aku akan membicarakan hal itu dengannya. Pendek kata, Gajah Mada akan aku giring untuk mendukungmu. Dia Janardana menggeleng lemah. Maksudku bukan itu. Diahloa mengerutkan kening, tanda tak paham. Maksud Kakang? Aku pernah mendengar pendapat seorang prajurit muda, anak penguasa wilayah Pamelekahan. Nama anak muda itu Rakyat Kembar. Ia mempunyai pendapat yang layak kuperhitungkan dan aku membenarkan pendapat itu, bahwa Mahapati Aryatada yang akan mengundurkan diri itu tak hanya mundur begitu saja. Ia punya calon sendiri yang akan diajukan kepada kedua Prabu Putri. Menurut Rakyat Kembar, calon yang dijagokan oleh Mahapati Aryatada adalah Gajah Mada itu sendiri, bukan orang lain, bukan kamu dan bukan aku.
Mendengar jawaban itu, betapa berubah tegang raut wajah Diah-Loha. Namun dengan segera pula Diah-Loha menggeleng tegas. Tidak bisa, katanya. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Kenapa? Tanya Dyah Janardana dengan suara datar dan rendah. Diah-Loha bangkit berdiri untuk meliukkan badan sambil mengedarkan tatapan matanya ke alun-alun yang mulai surut karena tiba waktunya istirahat. Nantinya jika matahari tergelincir, latihan perang itu akan digelar lagi. Sebaliknya, di Manguntur terjadi kesibukan luar biasa. Hidangan utama makan siang yang telah disiapkan sejak pagi mulai dikeluarkan. Prajurit Damasraya menyambut keluarnya hidangan itu dengan tepuk tangan, ibarat pucu dicinta pulang tiba. Sakit lapar itu telah ditemukan obatnya. Pendapat yang baru saja dilontarkan Dyah Janardana meninggalkan jejak yang mendalam. Mahamentri Diah-Loha layak cemas menyikapi dugaan Mahamentri Hino itu. Namun, Diah-Loha punya alasan yang sangat kuat. Demikian kuatnya keyakinan itu hingga ia yakin tak mungkin bisa dibantah. Gajah Mada itu mesti patih. Ia masih muda, belum banyak golongan berida. Tak mungkin ia melangkahi orang-orang yang sudah tua, yang mempunyai waktu pengabdian lebih lama. Sehebat apapun Gajah Mada, ia hanya bocah kemarin sore yang belum memiliki pengalaman. Dibandingkan Senopati Haryo Teleng dan Senopati Suryo Manduro, Gajah Mada tak akan mampu bersaing. Pendapat itu dengan seketika menyebabkan Mahamentri Hino Dyah Janardana lagi-lagi menggelengkan kepala, bahkan menggoyangkan tangannya sebagai tanda tak setuju. Salah besar pendapatmu itu, kata Mahamentri Hino Dyah Janardana. Jangan anggap anak kemarin sore Gajah Mada. Kamu lebih tua, kamu termasuk dalam golongan Wereda Mantri, dan Gajah Mada baru disebut Yuna Mantri. Tetapi untuk urusan bagaimana sepak terjang dan pengalamannya, kau kalah dari Gajah Mada. Diah-Loha tidak bisa menerima pendapat sejawat tuanya itu begitu saja. Tidak bisa, Kakang, ucapnya. Bagaimana mungkin Gajah Mada bisa melewati orang-orang yang lebih tua? Seberapa hebat pun pengalaman dan jasanya terhadap negara, bagaimana cara Prabu Putri mengambil keputusan itu? Apakah dengan memejam mata, melalui menganggap Kakang tidak ada, dengan menganggap aku tidak ada, atau menganggap Kakang Mahamentri Sirikan tidak ada? Di luar Kementerian Katrini masih ada Pancari Wilbotikto, ada Demung, ada Tumenggung, dan ada Kanurhan dan Rangga, yang semua nama itu layak untuk diperhitungkan. Ada banyak orang yang layak ditunjuk menjadi pengganti Aryatadha. Pati Gajah Mada masih terlalu muda untuk mengemban jabatan itu. Dalam hati, Dyah Janardana tetap pada keyakinannya. Namun ia tidak keluarkan pendapat itu dan hanya disimpan untuk diri sendiri. Akan tetapi apa yang disampaikan sejawatnya di Kementerian Katrini itu menggoda hatinya. Kalau benar ia didukung banyak pihak untuk diajukan menduduki jabatan Mahapati di Majapahit setelah Aryatadha lengser, mengapa tidak? Masalahnya, benarkah desas-desus yang beredar itu Aryatadha akan lengser dari jabatannya? Ada baiknya aku menghadap Mahapati Tadha untuk mengetahui bagaimana soal rencananya lengser itu. Aku akan menanyakan kepadanya siapa calon yang dijagokan untuk menggantikannya. Jabatan Mahapati adalah jabatan yang sangat tinggi. Boleh dibilang sesungguhnya pemerintahan atas sebuah negara berada di tangan Mahapati. Raja hanya lambang. Demikian besar mana jabatan Mahapati, sampai-sampai Ronggolawi mengangkat senjata, menggugat pengangkatan Nambi yang ia anggap tidak punya jasa apa-apa itu. Mungkin sejarah akan terulang kembali jika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati menggantikan Aryatadha. Akan ada banyak pihak yang tak bisa menerima. Lanjut Diah-Loha, Dyah Janardana ikut berdiri. Berhati-hatilah menjaga mulutmu. Di hadapan Mahapati Aryatadha, jangan kau ucapkan pendapatmu itu. Beriringan Mahamentri Hino Dyah Janardana dan Mahamentri Halu Diah-Loha berjalan meninggalkan tempat itu. Matahari yang memanjat tinggi mulai bergulir dari puncaknya, maka persiapan latihan perang babak berikutnya dilanjutkan. Ada banyak kegiatan yang dilakukan Adityawarman setelah beberapa hari berada di kota Raja Majapahit.
di antaranya dengan menghubungi Singosari yang merupakan tanah leluhurnya karena sanak keluarga Dyah Atwaya Brahma berada di Singosari. Akan tetapi untuk kunjungan ke Singosari itu, Gajah Mada tidak bisa menemani karena harus berada dalam keadaan siaga menghadapi perkembangan yang tidak terduga terkait gerakan yang sedang dilakukan Keta maupun Sandeng. Di Singosari, Adityawarman menginap semalam dan melanjutkan perjalanan mengunjungi Simping. Namun Puwira tak ikut, bahkan tidak kembali ke Tari. Ada banyak sanak keluarga Puwira di tanah kelahirannya di Singosari yang menyebabkan Puwira membutuhkan waktu lebih panjang untuk melepas rasa rindu. Apalagi ternyata kepergian Puwira ke tanah Damasraya meninggalkan beberapa orang anak kandung dan istri yang dilupakan. Adityawarman juga menabur bunga di makam Raden Wijaya yang sangat dihormatinya dan makam Srijaya Negara, saudara sepupunya. Demikian larut Adityawarman manakala melantunkan puja mantra doa di makam Raden Wijaya, makam Srijaya Negara, dan makam bibinya Darapeta. Adityawarman juga memberikan penghormatan ke makam Ibu Suri Pratsnaparamita dan Ibu Suri Narendra Duhita. Dalam kesempatan yang amat lapang, Adityawarman juga menghabiskan waktu yang amat banyak melayani berbincang dengan Ibu Ratu Biksuni Rajapatni Gayatri. Sebagai pemeluk Buddha, Adityawarman amat haus ilmu pengetahuan agama Buddha. Karena minatnya yang besar, Adityawarman sampai menghabiskan waktu beberapa tahun di negeri Jampa dan negara lainnya yang memiliki pendidikan agama Buddha yang telah maju. Amat betah putra mahkota dari Swarna Bumi itu berbincang dengan Ibu Ratu Biksuni sampai lupa waktu. Demikian pula dengan Prabu Putri Srigitarja dan Prabu Putri Dyahwiyat. Di samping pada dasarnya masih ada hubungan darah meski tidak secara langsung. Prabu Putri Srigitarja menganggap Adityawarman benar-benar sebagai saudaranya. Ada banyak rasa ingin tahu yang dilontarkan Prabu Putri Srigitarja mengenai negara-negara tetangga yang lebih jauh tempatnya dari Swarna Bumi. Pun Prabu Putri Dyahwiyat tak kurang minat dan rasa tertariknya ketika Adityawarman bercerita perjalanan panjang yang ditempuhnya sampai ke negeri Cina. Hadiah kain sutra dengan warna yang sangat indah yang diberikan kepada Prabu Putri Srigitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani maupun Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa diterima dengan senang hati. Pun demikian hubungan yang terjalin secara pribadi antara Pati Gajah Mada dan Adityawarman terjalin sangat erat. Kepada Adityawarman, Gajah Mada banyak bertanya tentang negeri-negeri di arah matahari tenggelam. Gajah Mada akhirnya bersandar di atas langit, rupanya masih ada langit. Di atas batas barat rupanya masih ada yang lebih barat lagi. Gajah Mada mencatat sebuah hal yang sangat penting, bahwa lakon kedatangan utusan negeri Tartar bernama Menghi yang dipotong telinganya oleh Raja Kertanegara rupanya bukan hal yang boleh dianggap sederhana. Gajah Mada layak curiga ke depan mungkin masih akan ada utusan atau penyerbuan yang akan dilakukan negeri Tartar dalam rangka peluasan wilayah yang mereka lakukan. Tak hanya hubungan antara Gajah Mada dan Adityawarman yang berjalan dengan amat baik, para prajurit dari Damasraya pun bergaul dengan sangat baik dengan para prajurit Majapahit. Atas gagasan Gajah Mada yang didukung Senopati Gagak Bongol, ke depan akan diselenggarakan latihan perang bersama. Akan tetapi, yang paling menarik perhatian Gajah Mada adalah kapal-kapal perang yang dibawa tamunya yang kini masih sandar di ujung Galuh. Seharian dari waktu yang terus berjalan, Gajah Mada melihat secara langsung wujud-wujud kapal itu dengan ditemani Adityawarman. Patih Gajah Mada merasa sangat takjub menyaksikan kemegahan kapal-kapal itu. "Dibutuhkan berapa lama untuk membuat kapal sebesar ini, Pangeran?" tanya Gajah Mada. "Sebuah kapal dibutuhkan waktu setahun." Gajah Mada terkejut. "Setahun?" Adityawarman mengangguk. "Lama sekali," tanya Gajah Mada. Adityawarman tertawa.
Kira-kira diperlukan waktu berapa lama untuk membangun istana kediaman Adi Prabu Putri Sri Gitarja? Bayangkan dan bandingkanlah dengan kapal ini. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama untuk membuatnya? Gajah Mada memperhatikan kapal yang dinaikinya, juga kapal-kapal yang lain yang sandar di pelabuhan itu. Mendadak Gajah Mada merasa isi dadanya meluap saat merasa telah menemukan jawaban dari kegelisahan yang mengganggunya. Inilah jawabnya, kata Gajah Mada. Aditya segera mengerutkan kening, merasa tidak paham dengan apa yang dimaksud rekannya. Negeri Tartar, entah di mana letak negeri itu, kata Gajah Mada, akan merajalela jika tidak diredam. Mereka akan menjadikan Damasraya dan Majapahit sebagai negara para kambing yang tak berkutik ketika diikat lehernya. Negara-negara lain yang bisa digertak oleh Tartar itu karena mereka tak memiliki kekuatan yang bisa dipergunakan untuk melawan. Itulah sebabnya ke depan Majapahit harus menjelma menjadi negara yang kuat. Apa yang telah dilakukan Singosari di masa lalu terhadap Damasraya jelas merupakan pandangan jauh ke depan untuk meredam keserakahan dan kesewenang-wenangan negeri Tartar. Oleh karena itu, aku masih merasa sependapat dengan gagasan mendiang Prabu Kertanegara. Antara Majapahit dengan Damasraya harus tetap bersatu padu. Tak hanya Damasraya, tapi juga negara-negara lain sewilayah Nusantara harus diikat jadi satu kesatuan besar. Dengan demikian, Tartar atau negeri atas angin yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki rambut merah sekalipun akan berpikir 1000 kali jika bermaksud menyerang. Jika perlu, Majapahitlah yang harus menjinakkan Tartar dan mengikatnya menjadi satu bagian tak terpisahkan. Aditya menyimak ucapan Gajah Mada itu dengan cermat seksama. Pewaris kekuasaan di tanah Damasraya itu tidak merasa keberatan dengan gagasan itu karena di tubuhnya mengalir darah Singosari dari ayahnya. Aditya merasa seharusnya bumi Damasraya dan Majapahit menyatu karena bukankah Jaya Negara kalau Kemet adalah cucu langsung mendiang Raja Swarnabumi. Setidaknya Aditya merasa memiliki dua tanah tumpah darah. Ia merasa Swarnabumi adalah bumi kelahirannya. Aditya merasa Majapahit juga bumi kelahirannya. Aku akan mengirim 100 orang pilihan dari Majapahit ke Swarnabumi untuk belajar bagaimana cara membuat perahu-perahu besar seperti ini. Jika Majapahit sudah memiliki 1000 kapal seperti ini, ujung dunia dari timur sampai barat yang aku angankan akan berada dalam satu ikatan kesatuan yang tak terpisahkan, akan menjadi kenyataan. Aku merasa tak sabar menunggu itu. Aditya termangu. Bagaimana kalau negara-negara yang berada di bawah langit dari ujung cakrawala ke cakrawala yang lain tidak mau? Tanya Aditya. Namun pertanyaan itu hanya dilontarkan dalam hati. Akan tetapi sesungguhnya pertanyaan itu sering pula hadir di benak Patih Gajah Mada yang menggagas negara Majapahit yang besar. Agar Majapahit menjadi besar, negara-negara di sekitarnya akan diminta menyatu. Jika imbauan untuk menyatu itu diterima, akan dikirim cakti ke negara itu yang sekaligus merupakan pertanda telah berada di bawah perlindungan Majapahit, yang antara lain terjemahannya adalah urusan dalam negeri adalah urusan negeri yang bersangkutan. Sebaliknya urusan keamanan berada di bawah pengaturan Majapahit. Sebagai tanda menyatu, negeri tersebut hanya berkewajiban sepa dipasewakan yang digelar di Istana Majapahit yang dilakukan sekali dalam setahun sambil menyerahkan upeti sekedarnya. Negara yang memiliki sumber alam kapur barus menyerahkan beberapa kati kapur barus atau hasil bumi yang lain. Bagaimana jika negara yang dihimbau untuk menyatu menjadi bagian Majapahit itu tidak mau? Digebuk. Itulah keyakinan Gajah Mada. Harus dihindari cara yang kasar supaya negara lain bersedia menyatu dengan ikhlas sukarela demi kepentingan bersama yang lebih besar. Apalagi serangan dari negara Tartar benar-benar telah berada di depan mata. Akan tetapi jauh di kedalaman hati Gajah Mada sempat pula muncul pertanyaan, apakah bukan penjajahan namanya jika Majapahit harus melakukan itu? Untuk pertanyaan yang mencuat itu,
Adipati Gajah Mada memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan memang harus dibayar dengan pengorbanan. Penyatuan semua negara di Nusantara itu adalah hakikatnya mengajak untuk bersama-sama meraih sebuah tujuan, bersama-sama menjadi satu kesatuan dalam wadah negara yang besar, Majapahit. Jika tidak mau, apa boleh buat, harus dipaksa. Jika menggunakan bahasa mulut tidak bisa, apa boleh buat, harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu digempur. Untuk menyatukan semua mutiara yang terapung-apung di lautan luas, harus dibangun armada yang besar. Majapahit harus memiliki 1000 kapal berukuran seperti ini. Aditya tak bisa menebak karena semua ucapan itu disimpan jauh di dalam hati. Gajah Mada terus berkeliling hingga perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah benda yang aneh, benda yang belum pernah dilihat sebelumnya, menggantung di pinggang seorang prajurit. "Benda apa itu?" tanya Gajah Mada heran. Aditya mengambil benda yang telah membuat Gajah Mada penasaran itu. "Benda ini namanya peledak atau petasan," jawab Aditya. "Benda ini aku peroleh dengan membeli ketika aku melakukan kunjungan ke negeri Cina. Cina berada amat jauh di seberang lautan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa tiba di sana. Raja Kubilai Khan yang pernah mengirim utusan ke Singosari tinggal di negara ini." Gajah Mada menimbang benda yang oleh Aditya disebut sebagai peledak itu. Hanya ringan saja benda itu digenggam tangan Gajah Mada yang mengerutkan kening karena tak tahu bagaimana cara menggunakan benda itu. "Bagaimana cara menggunakan benda ini?" tanya Gajah Mada. Aditya tidak keberatan menunjukkan benda yang disebutnya peledak itu diletakkan di atas batang kayu yang ditegakkan menggunakan batu titikan. Aditya menyalakan api yang kemudian digunakan membakar sumbunya. Gajah Mada terheran-heran melihat Aditya berperilaku seperti orang yang ketakutan dan mendadak menjauhi benda sekepal tangan yang mulai menyala itu. Gajah Mada amat heran karena Aditya menutupi telinganya. Namun Gajah Mada segera memperoleh jawabnya sejenak kemudian. Sebuah ledakan yang amat keras, amat sangat keras, dan seumur-umur Gajah Mada belum pernah mendengar suara sekeras itu, menyebabkan Gajah Mada terlonjak kaget dan terjengkang. "Gila!" desis Gajah Mada. Aditya tersenyum dan membantu Gajah Mada bangkit. Asap ledakan yang menyapu wajahnya menyebabkan Gajah Mada makin mengerutkan kening. Bau yang singgah di hidungnya adalah bau yang belum pernah diketahuinya. "Ditatar," kata Aditya. "Benda ini tidak lebih dari sebuah mainan. Namun suara ledakannya membuat barisan kuda berlarian tunggang-langgang menyelamatkan diri." Gajah Mada memperhatikan benda aneh itu dengan penuh perhatian. "Boleh minta satu?" tanya Gajah Mada. "Silakan." Gajah Mada memperhatikan benda yang disebut peledak itu dengan kening yang berkerut. Menjadi pertanda ia berpikir sangat keras, membayangkan bagaimana kira-kira cara membuat benda yang ledakannya mampu menyebabkan telinga mendadak menjadi tuli itu. Gajah Mada membayangkan apa jadinya kalau benda itu dibuat dengan ukuran jauh lebih besar, sebesar perut misalnya. Hari demi hari pun berlalu. Aditya yang masih betah berada di Majapahit akhirnya tahu beberapa peristiwa penting yang luar biasa dan tengah dihadapi Majapahit. Gajah Mada sama sekali tak menutupi persoalan yang tengah dihadapi Majapahit terkait apa yang sedang dipersiapkan Keta dan Sadeng. Bahkan Gajah Mada juga tak keberatan menceritakan kemalingan yang dialami Majapahit sehubungan dengan telah dijebolnya gedung perbendaharaan pusaka istana, yang menyebabkan beberapa benda penting lenyap dari gedung itu.